cara bagaimana kami transplantasi karang yang baik, kami belum paham seperti itu. Yang jelas kami mencoba, dan dalam pikiran kami barang apapun jenisnya itu kalau kita lepas di laut, kalau terlalu lama karang akan tumbuh di sana. Waalaikumsalam. Puro nih. Ini tepur-pur sampah nih kena si timur nih. Allah, yaran tepes. Menyelesaikan sebuah persoalan harus dimulai dengan memperbaiki kerusakan yang ada di hulunya. Memberi edukasi pada para nelayan di sekitar desanya menjadi gerakan pertama yang Pokmas Wasdip Blusi galakkan. Mengedepankan cara-cara persuasif dengan memberi keyakinan bahwa pada saatnya eksploitasi laut dengan cara tidak ramah lingkungan hanya akan menghasilkan kerusakan dan tidak menyisakan apa-apa di masa depan, terus digiatkan. Ini milik Demak nelayan. Ini narak mempakol pada asar. Mending nih beli dongkol. Mana ngene. Kedatangan Umar dan kelompoknya yang meminta perubahan budaya tangkap yang selama ini dilakukan masyarakat mendapat penolakan dari warga setempat. Cemoohan seolah menjadi keseharian yang harus dihadapi kelompok masyarakat pengawas di Blusi ini. Nah, itu gambaran kecil yang ada di benak kami, dan itu pun mendapat tentangan dari masyarakat. Dikirain apa yang kami lakukan itu ada uangnya, padahal itu mutlak keikhlasan kami sendiri sama teman-teman itu untuk melakukan. Dan teman masyarakat juga gimana ya tanggapannya ke kami, karena hanya kami yang tahu apa yang kami lakukan itu, dan mereka itu belum paham tujuan apa dari tujuan yang kami lakukan sebenarnya. Karena tujuan kami itu bagaimana alam ini kembali baik lagi, terumbu karangnya bagus, dan ikan pun semakin banyak. Otomatis kunjungan wisatawan akan berdatangan karena penasaran bagaimana sih terumbu karang yang baik. Kak. Woi. Terdesak dengan semakin memprihatinkannya nasib terumbu karang di seputar kawasan kecamatan, serta berbekal keyakinan bahwa di setiap benda berbahan besi yang diletakkan di lautan dapat memberi sumbangsih pada ekosistem perairan, Pokmas Wasdip Blusi secara swadaya melakukan transplantasi karang seadanya. Secara berkala, Blusi atau sesekali dibantu oleh organisasi peduli lingkungan lainnya melakukan percobaan konservasi terumbu karang. Perlahan, namun secara berkesinambungan, Pokmas Wasdip Blusi hingga saat ini sudah melakukan upaya transplantasi karang pada lebih dari 1 hektar lautan di seputar Gili Golek dan Gili Asahan. Kalau perairan ini atau alam yang lingkungan di sekitar sini itu kita eksploitasi dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, maka kehancuran pun akan terjadi. Ikan pasti akan makin berkurang. Dan karena kita tahu bersama bahwa terumbu karang itu di mana tempat berkembang biak dan cari makannya ikan di sana, di terumbu karang itu. Jadi kalau terumbu karang sudah mati, otomatis ikan pun sudah mulai berkurang. Dia akan mencari di mana terumbu karang yang masih utuh, dan dia akan bermigrasi ke daerah-daerah yang mana terumbu karangnya masih utuh. Otomatis di daerah karang yang rusak itu
pasti ikannya sudah tidak ada lagi di sana. Nah, itulah kekhawatiran kami di sana itu. Ketika terumbu karang sudah rusak, ikan akan menjauh, otomatis tangkapan masyarakat akan semakin berkurang. Transplantasi terumbu karang merupakan investasi jangka panjang yang tentunya memerlukan waktu, memulihkan alam yang sudah terlanjur cedera. Oh, karang. Untuk itulah secara rutin kelompok masyarakat pengawas ini patroli di Laut Sekotong sembari melakukan pendataan aktivitas nelayan yang menangkap ikan. Mengingatkan kembali nelayan agar menggunakan metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Serta menjelautan adalah rutinitas Umardani dan kawan-kawan. Nun ditetok saran musibah ke apa kecelakaan ngono kan. Intinya tetap waspada lah. Pindah kan nih? Oke sudah, hati-hati. Tujuan utamanya sih sebenarnya sosialisasi, supaya mereka itu atau para nelayan-nelayan ini sadar bahwa betapa pentingnya alam ini kita jaga, sampai kita itu buang-buang waktu lah gitu kan, kita turun patroli baik siang maupun malam, kita menjaga kawasan yang ada di sini. Tujuannya siapa? Untuk mereka sebenarnya. Semakin bagus alam ini, semakin terjaga alam ini dari penangkapan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, jadi hasil tangkapan nelayan yang ada di seputaran sini, terutama nelayan-nelayan lokal lah di sini. Keberhasilan Pokmas Wasdip Blusi dalam menjaga ekosistem kontribusi besar terhadap keberlangsungan ekosistem biota laut di Desa Batu Putih. Terumbu karang yang dulunya banyak rusak akibat berbagai fenomena alam serta perilaku penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan, kini mulai kembali tumbuh. Berbagai biota laut yang dulunya bermigrasi pun kembali mendiami perairan di kawasan Gili Goleng dan Asahan. Tak ingin tinggal diam dalam geliat pariwisata Pulau Lombok, kelompok sadar wisata Pesona Batu Putih pun mulai menata diri, turut terjun dalam industri yang menjanjikan manfaat ekonomi. Paket-paket wisata perairan menjadi nilai tambah desa yang ditawarkan pada para pelancong. Lihat dari apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Pokmas Wasdip Blusi, itu kita melihat ada potensi wisata di sana. Karena kenapa? Kegiatan transplantasi itu kan paket wisata nantinya. Kayak di Gili Goleng, biasanya kita kalau ada teman-teman mahasiswa atau organisasi jenisnya dan sejenisnya, kalau mengadakan kegiatan di Batu Putih, dan di akhir kegiatan mereka itu pasti kita akan adakan transplantasi karang di antara di Gili Asahan atau Gili Goleng. Apa yang dicita-citakan Umardani bersama kelompok masyarakat pengawas Deep Blusi kini bukan sekadar mimpi. Satu warna laut berupa gelap dengan gambaran terumbu karang abu jejak bom dan potasium kini telah berubah warna-warni laut sebagaimana seharusnya warna bahari Nusantara. Hanyalah piala atas kerja keras bersama, berkah tiada tara yang harus dijaga dan dipelihara hingga kapanpun juga. Mimpi kami Pokmas Wasdip Blusi, bagaimana kami bisa menyadartahukan masyarakat yang belum sadar dan belum paham bagaimana kita menjaga alam dan lingkungan sekitar ini supaya makin baik ke depannya, supaya anak cucu kita nantinya itu tahu, paham bahwa ini loh alam yang kita miliki, kita jaga bersama.
Jangan sampai alam ini kita sia-siakan, kita tidak memanfaatkan dengan baik, karena inilah warisan dan inilah anugerah yang dititipkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita jaga bersama.